Ya, terima kasih. Apakah slide saya kelihatan, Sudah Dr. terlihat. Faisal Ridho? Iya. Ya, terima kasih. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Melanjutkan materi yang kedua, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan topik mengenai clinical update on cardiovascular case in emergency setting. Jadi ada beberapa hal nanti mungkin yang akan saya sampaikan terkait dengan ketika teman-teman nanti bertugas di frontliner atau gawat darurat, mungkin akan menemui beberapa kondisi kardiovaskuler yang memang harus diidentifikasi dengan cepat dan juga harus mendapatkan tata laksana dengan cepat. Oke, ini outline saya. Ada 4 hal secara umum nantinya yang akan kita sampaikan. Yang pertama akut coronary syndrome, kemudian akut heart failure, dan aritmia baik itu taki ataupun brady, dan yang terakhir adalah cardiac arrest. Yang pertama akut coronary syndrome. Jadi seperti yang kita ketahui, akut coronary syndrome adalah suatu spektrum klinis yang biasanya nanti kita akan mendiagnosisnya berdasarkan clinical symptom, berdasarkan rekaman EKG dari emergensi, dan kemudian kita akan mengkategorikan menjadi suatu ST elevasi ataupun non ST elevasi. Keluhannya biasanya mulai dari pasiennya akan mengatakan nyeri dada ataupun sesak nafas, kemudian juga akan bisa diikuti oleh keringat dingin, pucat, bahkan sampai muntah dan lain sebagainya. Dan bila akut coronary syndrome itu menyebabkan suatu disfungsi dari left ventricle, maka akan mengalami suatu edema paru. Seringkali juga kalau misalnya kondisinya cukup berat, maka akan terjadi aritmia ataupun tekanan darahnya akan menurun akibat disfungsi left ventricle-nya begitu besar. Dr. Faisal, apakah pointer saya kelihatan? Terlihat, dokter. Ya, oke, makasih. Jadi patofisiologinya kalau kita perhatikan di sini, bahwa kita tahu ini adalah jantung dan ada suatu pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung yang itu disebut arteri koroner. Nah, arteri koroner ini meskipun diameternya rata-rata hanya 3-4 mm, tidak sampai setengah senti, ternyata mempunyai suatu aliran darah yang bertanggung jawab terhadap kinerja jantung. Ini adalah aliran darah yang normal, endotelnya normal, sama sekali tidak ada penyempitan, namun karena beberapa faktor resiko akan terjadi penumpukan aterosklerosis di situ, akan menyebabkan penumpukan plak di situ yang apabila plaknya tidak stabil, ruptur, dan kemudian akan menyebabkan proses trombosis yang mendadak. Jadi kalau proses aterosklerosisnya mungkin berjalan bertahun-tahun, tapi proses trombosisnya itu yang mendadak. Sehingga kenapa sindrom koroner akut disebut sebagai serangan jantung mendadak, karena memang proses trombosisnya itu munculnya mendadak. Namun pasiennya biasanya sudah mempunyai suatu kondisi aterosklerosis yang lama. Nah, kalau dilihat dari patofisiologinya, apabila penutupan plak itu bersifat parsial, tidak total, maka manifestasi klinis nantinya biasanya akan ke arah unstable atau non-STEMI. Namun, apabila trombosisnya sampai total menutup seperti ini, sama sekali tidak ada aliran darah kristal, maka manifestasi klinis dari pasien tersebut biasanya menyerupai gambaran ST elevasi miokardial infarkt. Nah, ini kita bisa lihat manifestasi dari patofisiologi. Yang pertama, kalau misalnya ada plak tapi tidak ada trombosis di situ, hanya supply-nya berkurang sementara demand-nya meningkat, maka di EKG kita akan melihat gambaran ST depresi seperti ini. Kita bandingkan dengan segmen PR dan ternyata dia di bawahnya, maka itu kita sebut ST depresi. Namun apabila ada trombus tidak total, maka itu pun juga bisa menyebabkan suatu gambaran ST depresi yang secara klinis kita akan sebut sebagai non-STEMI atau unstable angina pectoris, tergantung dari ada tidaknya kerusakan otot jantung. Apabila trombusnya menutup total, sama sekali tidak ada aliran darah, maka kita akan melihat gambaran ST elevasi di EKG. Jadi memang gambaran sindroma koroner akut ini
dalam waktu 30 menit akan kita bisa lakukan diagnosis di UGD dan membedakan apakah itu ST elevasi ataupun non ST elevasi. Karena konsekuensi terapinya jelas akan berbeda. Ketika kita menemui ST elevasi di mana trombusnya menutup total, sama sekali miokardiumnya tidak mendapat aliran darah, tentu kita harus melakukan tindakan segera supaya trombus ini bisa hilang atau paling tidak berkurang sehingga miokardiumnya mendapat aliran darah lagi. Nah, ini adalah beberapa clinical spectrum kalau kita lihat mulai dari clinical symptom and sign, kemudian juga vital sign, mulai dari keluhannya yang hanya dadanya tidak nyaman, sampai keluhan nyeri dada sampai ke punggung, bahkan sampai ke ulu hati, ataupun bahkan seperti nyeri rasa dicekik. Dan yang terburuk pasien datang ke kita dengan kondisi tidak sadar ataupun mengalami henti jantung dan ternyata disebabkan oleh sindroma koroner akut. Gambaran EKG-nya bisa bermacam-macam, mulai dari EKG normal yang paling sering ST depresi, namun bisa juga kita menemui gambaran ST elevasi sekali lagi apabila memang trombusnya menyumbat total. Dan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan darah, khususnya troponin. Apa fungsinya? Karena ketika terjadi kerusakan otot jantung, maka sel yang rusak itu akan melepaskan troponin sehingga dalam darah akan terdeteksi. Artinya, apabila troponin naik, otot jantungnya rusak. Sehingga terjadi infak miokardium, itu yang kita sebut. Sehingga kalau kita logika, pasti yang sumbatannya total, gambarannya ST elevasi, miokardiumnya iskemi sampai nekrosis, maka troponinnya akan naik. Sedangkan non-STEMI troponinnya juga naik, namun pada yang unstable angina pectoris, biasanya troponinnya normal. Nah, namun untuk teman-teman di emergensi kita tidak menunggu troponin untuk menegakkan diagnosis karena kita cukup membedakan apakah itu ST elevasi ataukah non ST elevasi. Apa pentingnya? Karena ketika kita berurusan dengan ST elevasi kita punya namanya golden period. Kita punya waktu emas untuk melakukan tindakan supaya pasiennya bisa terselamatkan otot jantungnya. Nah, ini saya ambil dari ACLS Advanced Cardiac Life Support yang dikeluarkan oleh American Heart Association 2022. Pada intinya kalau kita mencurigai pasien datang dengan simptom sugestif iskemia, gampangnya pasiennya usia koroner di atas 40 tahun dan kemudian ada faktor resiko, hipertensi, diabetes, merokok, dislipidemia ataupun family history, tentunya kita harus curiga bahwa itu suatu sindroma koroner akut. Kita lakukan rekaman EKG dan dalam 30 menit kita akan menentukan ini sindroma koroner akut atau bukan. Terkait bahwa kalau memang ini sindroma koroner akut, maka kita akan memberikan terapi sebagai berikut. Oksigen hanya kalau saturasi oksigen kurang dari 90, kemudian kita berikan aspirin, itu pun aspirinnya sampai 325 mg, dan kita berikan nitrat sublingual, dan kita berikan morfin apabila memang nyerinya masih belum bisa teratasi. Nah, ketika kita sudah memberikan obat-obatan ini, baik itu untuk diagnosis STEMI ataupun non-STEMI, maka kemudian kita akan melihat EKG-nya lebih detail. Untuk apa? Untuk mengatakan ini ST elevasi atau bukan. Karena golden period-nya adalah 12 jam. Apabila nyeri dadanya terjadi dalam waktu 12 jam kurang ketika dia datang ke UGD, maka kita harus segera melakukan reperfusi. Tapi kalau nyeri dadanya kurang lebih dari 12 jam, maka kemungkinan biasanya otot jantungnya sudah banyak yang mengalami kerusakan. Meskipun tetap nantinya kita akan pertimbangkan untuk memberikan terapi koroner angiografi dan lain sebagainya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami ST elevasi, di mana sumbatan di koronernya total, dan kita harus segera menghilangkan trombusnya supaya ada aliran, maka kita akan melakukan tindakan reperfusi dengan syarat onsetnya kurang dari 12 jam. Dari semenjak dia mengalami nyeri dada yang paling berat. Tindakan reperfusi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dilakukan percutaneous coronary intervention. Ini semacam tindakan invasif namun bukan tindakan surgery. Kita memasukkan semacam kateter kecil dari arteri radialis atau arteri femoralis yang nantinya akan bisa langsung untuk melihat koroner. Dan kemudian kita akan lihat sumbatannya dan akan dikembangkan balon tersebut ke dalam arteri koroner dan kemudian stent atau ring itu akan ditinggal di dalam seperti membuka sumbatan sehingga aliran darahnya diharapkan normal lagi.
Namun tentunya ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas kateterisasi. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang jauh dari rumah sakit yang mempunyai fasilitas kateterisasi, kita tetap bisa melakukan tindakan reperfusi dengan pemberian antitrombotik terapi atau fibrinolitik. Ada dua yang ada di pasaran di Indonesia, yaitu streptokinase dan Uptilase. Prosedur memasukkannya tentu saya rasa teman-teman sudah paham. Namun ketika kita akan memberikan fibrinolitik ini, ada beberapa kontraindikasi absolut yang harus ditanyakan ke pasien terkait dengan bahwa trombolitik mempunyai efek perdarahan, sehingga kita harus mengedukasi dan menanyakan pasien lebih detail apakah kira-kira faktor resiko tersebut tinggi. Dan intinya pada akut coronary syndrome adalah time manajemennya harus maksimal, harus optimal, karena semakin lama kita mendelay terapi kita, tentu otot jantung yang mengalami kerusakan akan semakin banyak. Yang kedua adalah kegawatan yang terkait dengan acute heart failure. Apa itu yang disebut acute heart failure? Acute heart failure adalah adanya simptom atau gejala dari heart failure yang munculnya cepat atau onset perubahannya juga relatif segera dibandingkan pasien-pasien yang memang sudah kronik. Bisa pada pasien yang sebelumnya memang sudah ada gagal jantung, namun bisa juga terjadinya baru pertama kali pada pasien yang memang belum pernah ada riwayat gagal jantung. Dan ini tentunya akan meningkatkan mortalitas pada pasien ketika dia mengalami suatu kondisi acute heart failure. Dan kalau kita lihat patofisiologinya, mekanisme dari acute heart failure ini ternyata sangat kompleks. Tapi kita harus tahu ini terkait dengan patofisiologi, karena nanti kita akan bisa secara pasti memberikan terapi sesuai dengan apa yang bermasalah pada pasien ini. Pastinya ada faktor resiko, hipertensi, ataukah iskemia, termasuk sindroma koroner akut, apakah aritmia yang menyebabkan acute heart failure, ataukah memang ada infeksi yang akhirnya menginjus suatu miokarditis, ataupun memang karena obat, mungkin obat kemoterapi yang paling sering, ataupun memang karena penyebab-penyebab lain yang non-kardiak. Yang tadinya pompa jantungnya normal, namun karena mengalami suatu trigger dan mengalami adanya faktor resiko, maka akan muncul suatu kondisi acute heart failure. Dan pada kondisi acute heart failure ini akan ada disfungsi miokardium, akan ada disfungsi endotel, akan ada neurohormonal aktivasi dan stres inflamasi, termasuk yang seringkali terpengaruh adalah fungsi ginjal. Karena antara jantung dan ginjal atau kardiorenal, kita mengetahui ada namanya kardiorenal syndrome yang itu akan saling berhubungan. Nah, keempat target ini nantinya akan menjadi sasaran terapi kita ketika kita mengetahui patofisiologi dari acute heart failure, sehingga semuanya tentu harus kita maksimalkan tata laksananya. Dan ketika pasien mengalami acute heart failure, akan ada abnormalitas hemodinamik yang manifestasi klinisnya paling sering adalah kongesti. Baik itu di ekstremitas, ataupun itu di abdomen, ataupun itu di paru-paru. Sehingga pasiennya akan datang dengan keluhan sesak, pasiennya akan datang dengan keluhan deep snoodle effort, bahkan kondisi terburuk pasiennya akan mengalami desaturasi. Dan mengingat patofisiologi yang tadi saya sampaikan, tentu kita bisa secara langsung akan berpikir, oh berarti pengobatannya disesuaikan dengan apa yang terjadi pada pasien ini. Seperti kita akan memberikan vasodilator arteri untuk mengurangi beban jantung, kita memberikan nitrat juga untuk mengurangi beban paru-paru, membuat venodilatasi. Tapi tentunya untuk dua obat ini kita harus memperhatikan tekanan darah pasien, karena pasti efeknya akan hipotensi. Kemudian kita akan memberikan furosemid karena pasiennya hampir pasti mengalami kongesti. Dan kalau diperlukan kita akan memberikan obat-obat inotropik. Secara gampang, secara mudahnya, kita bisa membagi pasien heart failure berdasarkan clinical profile seperti ini. Apakah ada hipoperfusi atau apakah ada kongesti. Kalau misalnya ada hipoperfusi, biasanya dia akan kita sebut cold. Kalau kita tidak ada hipoperfusi, berarti dia warm klinisnya. Kalau ada kongesti, berarti dia wet. Kalau tidak ada kongesti, berarti dia dry. Nah, paling sering pasien-pasien dengan heart failure munculnya 50% adalah dengan presentasi warm and wet. Artinya tidak ada hipoperfusi. Tensinya masih bagus, akralnya masih hangat, namun pasiennya mengalami kongesti.
kakinya bengkak, perutnya ada asites, kita mendengarkan rongki di paru-paru yang menggambarkan kongesti. Sehingga kalau kita melihat pasien seperti ini, predominannya hipertensi, tentu kita akan memberikan vasodilator untuk mengurangi beban kardiaknya. Dan juga kita memberikan diuretik untuk mengurangi overload dari cairan. Dan begitu juga kalau misalnya dominannya kongesti, yang pertama tentunya diuretik, baru kemudian vasodilator, dan kadang kalau diperlukan kita melakukan ultrafiltrasi apabila pasiennya resisten terhadap diuretik. Yang ketiga adalah suatu kondisi aritmia, yang memang ini juga merupakan suatu kegawatan yang kadang-kadang akan kita temui di UGD. Yang pertama, aritmia kita tahu dibagi menjadi dua, apakah dia cepat, apakah dia lambat. Kita bahas dulu mengenai aritmia yang cepat, yang biasanya kita sebut sebagai takikardia. Per definisi, kita tahu bahwa takikardia adalah denyut nadi di atas 100 kali per menit. Namun, biasanya aritmia yang menyebabkan gangguan kardiak adalah yang denyutnya di atas 150. Dan aritmia yang kita tangani, selalu pertanyaan kita apakah ini stabil ataukah tidak stabil. Apakah ini mengganggu hemodinamik, apakah tidak. Karena ketika aritmianya itu sampai menyebabkan penurunan cardiac output, maka itu mengganggu hemodinamik. Dan unstable tachyarrhythmia itu biasanya keluhannya tidak hanya tensinya turun, tapi bisa nyeri dada, ataupun bisa pasiennya sesak nafas berat, ataupun ada perubahan mental status, seperti yang biasanya kita biasa pelajari di ACLS. Dan semua bagian dari jantung bisa menyebabkan aritmia. Secara umum kita bedakan batasnya di AV node ke atas, kita sebut supraventricular arrhythmia. Kalau di bawah AV node maka kita menyebutnya sebagai ventricle tachyarrhythmia. Tentu dua-duanya membutuhkan tata laksana yang 15 berbeda. menit lagi, dokter. Ya. Nah, bagaimana membedakannya? Ketika kita menemui takikardia, lihat EKG-nya. Apakah QRS-nya sempit, apakah QRS-nya lebar? Kalau QRS-nya sempit, batasnya 3 kotak kecil ya, 0,12 second, maka kita sebutnya supraventricular. Oh, berarti ini atasnya dari AV node ke atas. Tapi kalau QRS-nya lebar, berarti oh ini arahnya dari AV node ke bawah, atau kita sebutnya wide complex QRS tachycardia. Kenapa ini penting? Karena tata laksananya berbeda. Kalau kita lihat pertama supraventricular tachycardia, ingat AV node ke atas QRS-nya akan sempit karena dia masih melewati salah satunya sistem konduksi yang normal. Dan gambarannya nanti kita akan tunjukkan, namun kalau kita lihat beberapa penyebabnya, yang pertama, mungkin AV node-nya ada suatu re-entry, ada konslet listrik, ada dua jalur yang dia sering menyebabkan listrik itu berputar-putar di AV node. Jadi gambarannya seperti ini nanti EKG. Atau pasien tersebut mempunyai suatu bypass track atau jalur listrik tambahan, sehingga ketika mengalami SVT dia berputar-putar listriknya. Atau pada kondisi lain sumber listrik utama bukan dari SA node tapi dari atrium. Intinya semuanya asalnya dari AV node ke atas, sehingga dia akan mengalami suatu takikardi QRS sempit, munculnya akan mendadak, mulainya akan mendadak, pasiennya akan bilang, dok saya sedang nonton TV, tiba-tiba jantung saya berdebar. Dan ketika dia datang ke kita, takikardi QRS sempit, sama persis QRS-nya dengan morfologi QRS sinus, maka kita sebut supraventricular takikardi. QRS durasi kurang dari 3 kotak kecil. Sedangkan takikardi yang satunya adalah ventricle takikardi. Bedanya apa? Durasi QRS-nya. Dan ada tanda khas AV disosiasi. Nah, kita lihat mekanismenya. Selalu kalau kita mau menangani suatu penyakit, kita harus ingat patomekanismenya supaya kita tahu apa yang akan kita hadapi dan kita tahu terapi apa yang kita bisa berikan ke pasien ini. Jadi kalau kita lihat irama sinus yang normal dari SA node AV node ventricle, pada ventricle tachycardia, iramanya mulainya tidak dari SA node, irama dominan jantung diambil alih oleh otot jantung yang di ventricle. Sehingga kalau lihat morfologi QRS-nya lebar-lebar bandingkan dengan irama sinus. Dan gambaran EKG-nya takikardi reguler QRS lebar. Maka kita sebut ventricle takikardi. Namun teman-teman harus ingat bahwa tidak semua takikardi QRS lebar itu adalah suatu VT. Ada takikardi QRS lebar yang ternyata merupakan suatu SVT. Nah, kalau kita bisa mendapatkan EKG pada saat sinus, itu akan menjadi petunjuk pada kita, oh ini ternyata EKG-nya bukan VT. Ini tak adalah pasien-pasien dengan misalnya preeksitasi, yang gambaran EKG-nya juga lebar. Nah, kalau kita lihat dari algoritma tata laksananya,
paling mudah kita ambil dari ACLS, selalu ya kita dealing dengan pasien, kita berurusan dengan pasien, tidak hanya dengan EKG. Artinya kita lihat dulu pasiennya. Kita tidak mengobati EKG, kita mengobati pasiennya. Yang paling penting dilihat apakah ada tanda-tanda shock, apakah ada hipotensi, perubahan status mental, apakah ada shock, nyeri dada iskemik ataupun akut heart failure. Karena kalau ada ini semua, apapun aritmianya, baik itu narrow ataupun wide QRS, kita langsung lakukan synchronized cardioversi. Tidak menunggu apapun. Kalau ada satu saja dari kelima tanda ini, lakukan cardioversi. Kenapa? Karena aritmianya sudah mengganggu hemodinamik. Jadi kita harus segera bergerak cepat untuk menormalkan irama. Tidak bisa hanya dengan obat saja yang akan butuh waktu untuk dia berefek. Jadi segera lakukan synchronized cardioversion. Nah, aritmia yang kedua adalah bradyaritmia. Per definisi kita tahu bradi kurang dari 60, tapi biasanya bradikardi yang menyebabkan gangguan hemodinamik atau menyebabkan gangguan irama adalah bradikardi yang denyutnya di bawah 50. Nah, siapa yang menyebabkan bradikardi? Paling sering adalah S anode dan AV node. Ini adalah dua generator listrik kita yang utama. Mulai dari sinus bradikardi, first degree AV block, second degree AV block, ataupun sinus post, semuanya penyebabnya adalah S anode dan AV node. Jadi kalau kita bertemu bradikardi, penyebab utamanya adalah dua generator listrik ini. Namun sama juga seperti takikardi, kita harus melihat pasiennya seperti apakah ada gangguan hemodinamik apa tidak, sama persis dengan pasien-pasien yang takikardi tadi, hipotensi, perubahan mental status, shock dan ischemic chest discomfort atau akut heart failure. Karena kalau iya ada, berarti kita harus memberikan obat-obatan ataupun kita memasang suatu pacemaker. Obat yang biasa digunakan adalah atropin, dopamin, ataupun epinefrin, yang itu nantinya diharapkan akan bisa menyebabkan denyut jantungnya paling tidak meningkat sampai nantinya kita rujuk ke tempat yang memang mempunyai fasilitas lebih lengkap. Nah, kedaruratan yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah cardiac arrest. Dan apapun pasiennya, perburukannya pasti melalui cardiac arrest. Penyebab apapun. Mau masalahnya di paru, mau masalahnya metabolik, masalahnya ginjal, apalagi masalahnya kardiak, ketika dia mengalami henti jantung, pasti akan melalui mode ini. Dan pada cardiac arrest, kalau kita lihat dari rekomendasinya AHA 2020, ada cardiac arrest yang terjadinya in hospital, yang di atas ini, ada cardiac arrest yang terjadinya di luar rumah sakit. Tapi pada prinsipnya semuanya sama. High quality CPR itu kuncinya. Bahwa kita harus segera mengenali, mengidentifikasi, termasuk kalau di rumah sakit kita call for help, supaya teman-teman datang membawakan troli emergency, sambil tentunya kita harus segera melakukan kompresi. Dan ketika mesin defibril datang, kita melakukan defibrilasi, dan kemudian post cardiac rescue sampai kemudian recovery. Nah, kalau terjadinya di luar, tentu kita menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat, sambil kita segera melakukan high quality CPR. Sampai kapan? Sampai bantuan datang, sampai ada mesin defib. Kalau nggak ada bagaimana ya? Kita akan hanya bisa kompresi terus. Namun apabila mesin defib datang, kemudian ambulan datang, kita akan melakukan post cardiac rescue dan kemudian recovery. Jadi bantuan hidup dasar sangat penting untuk dipahami oleh tenaga medis. Termasuk bahwa orang awam pun kita ajari untuk melakukan bantuan hidup dasar karena cardiac arrest tidak hanya terjadi di rumah sakit. Dan penting sekali high quality CPR ini supaya nantinya survival pasien meningkat. Nah, apa yang berubah dibandingkan algoritma ACLS yang dulu pada tahun 2020 ini, bahwa sekali lagi minimally interrupted CPR itu selalu menjadi highlight. Lakukan CPR, nggak boleh ada apapun yang menginterupsi CPR, kecuali kita mau defib. Dan yang dulu mungkin udah 10 tahun ini kita berubah menjadi algoritmanya bukan RW breathing kompresi, tapi kita compression RW baru breathing. Kenapa? Karena pada awal-awal cardiac arrest saturasi oksigen arteria itu masih cukup. Sehingga kita langsung melakukan sirkulasi compression karena itu yang lebih akan meningkatkan survival pada awal-awal cardiac arrest. Dan ingat teman-teman, selalu recoil, jangan ditekan terus dada pasien, recoil supaya itu juga memperbaiki oksigenasi. Dan high quality CPR, high quality compression tentunya akan meningkatkan survival. Nah, untungnya ketika kita berurusan dengan cardiac arrest, kita hanya berurusan dengan 4 irama ini saja.
Yang pertama adalah ventricular tachycardia tanpa nadi. Pasien ini semuanya tidak teraba nadi ya kalau cardiac arrest. Kemudian ventricular fibrilasi, ini EKG VT, ini EKG VF, dan dua-duanya ini di kolom yang sebelah kiri semuanya butuh dilakukan defibrilasi. Makanya disebut shockable. Jadi kalau kita menemui ini, ingat di shock. Kenapa? Karena kacau irama jantungnya, kita harus hentikan. Baru kemudian nanti kita kompresi. Namun bisa juga pasiennya dengan manifestasi EKG 2. Pulseless electrical activity, ada aktivitas jarang-jarang, namun sama sekali tidak ada nadi, atau asistol. Tentu logikanya ya sudah tidak ada aktivitas listrik, kenapa kita harus lakukan defib? Maka ini yang disebut non-shockable. Jadi pada cardiac arrest kita hanya berurusan dengan 4 aritmia letal ini. 2 yang bisa di-shock dan 2 yang tidak perlu di-shock. Ini wajib hukumnya teman-teman medis memahami supaya tidak salah. Oh, asistol kok di defib. Oh, VT kok tidak dilakukan defib, seperti itu. Jadi gampangnya ketika tidak ada aktivitas listrik ataupun dia hanya asistol, tentu teman-teman tidak memerlukan defib. Kompresi terus sambil kita masukkan obat. Dan ini saya rasa teman-teman juga selalu harus refresh ini, karena kita tidak tahu kapan kita akan ketemu dengan cardiac arrest. Ini harus sudah hafal urutannya dan selalu cek ritme. Kalau bisa shockable di shock, kalau nggak lakukan CPR, masuk obat, begitu seterusnya sampai kapan? Sampai muncul irama spontan. Sampai teraba nadi dan muncul irama spontan. Ketika sudah muncul irama spontan dan teraba nadi, maka teman-teman akan lakukan secondary survey untuk mengevaluasi lagi bagaimana RW-nya, bagaimana breathing-nya, dan kemudian memberikan tata laksana yang tepat, termasuk mencari penyebab kenapa pasien kita mengalami cardiac arrest. Jadi saya rasa jangan pernah melupakan CPR, jangan pernah defib kita di rumah sakit tidak dalam kondisi siap pakai, karena kita tidak tahu kapan kita menemui pasien dengan kondisi seperti ini. Dan setiap detik sangat berharga, apalagi setiap menit sangat berharga untuk nantinya supaya pasien tentunya akan bisa meningkat. Dan juga jangan terlalu cepat, jangan terlalu dalam. Kalau panduan ACLS sebelumnya lebih dari 100 kali per menit, namun ternyata di 2020 ada batasan maksimalnya 100 sampai 120 kali per menit dan kedalamannya 5 sampai 6 cm. Jadi nanti kalau misalnya berlatih di manekin, kita akan tahu seberapa dalam. Dan ingat posisi tangan harus lurus karena high quality CPR sangat penting untuk keberhasilan dari resusitasi yang dilakukan pada pasien tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Dr. Erika Maharani, spesialis jantung dan konsultan. Alhamdulillah di Q&A ini sudah sangat banyak sekali ya, luar biasa dari partisipan, sangat antusias sekali. Nanti kita untuk masuki sesi diskusi kali ini akan bacakan satu pertanyaan untuk Dr. Taufik Nur Yahya dan juga untuk Dr. Erika Maharani. Pertanyaan pertama untuk Dr. Taufik Nur Yahya dari Dr. Rachel. Dr. Taufik, apakah sudah bisa bergabung kembali? Iya, bisa dok. Baik. Ya, pertanyaan pertama dari Dr. Rachel, bila kita curiga hematotoraks, bagaimana cara dekompresi yang bisa dilakukan? Karena titik dekompresi antara hematotoraks dan pneumotoraks itu berbeda. Bila pasien tidak sadar dan diimobilisasi suspek trauma tulang belakang, bagaimana tips dan trik melakukan dekompresinya, dok? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Dr. Taufik. Oke, jadi hematopneumotoraks betul ya, bisa terjadi ya, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa yang namanya traumatoraks itu kita nggak bisa pilih. Semua itu bisa terjadi pada satu pasien, tidak kecuali ini hematotoraks dan pneumotoraks terjadi pada satu pasien dan terjadi pada satu hematotoraks yang sama. Oke, terus kemudian dekompresinya mana? Tergantung ini ya, tergantung dia sampai tension atau enggak. Kalau dia tension, yang menyebabkan tension itu biasanya adalah pneumotoraksnya. Tetap kita melakukan medial decompression yang tadi di ICS 2, linea mid clavicular, hematotoraks yang bersangkutan. Oke, kita dekompresi di situ.
Nah, kalau kondisi pasiennya sudah lebih stabil, bolehlah dilakukan diagnostik lebih lanjut, yaitu whole ronsen maupun kemudian dilakukan pemasangan chest tube. Nah, kalau untuk pemasangan chest tube sendiri maupun baik hematotorak maupun pneumotorak itu biasanya dilakukan pada sisi yang sama. Jadi yang di triangle of safety itu tadi, yang di CS5 linea metaxillaris atau agak ke anterior. Jadi tidak ada berbeda untuk pemasangan chest tube pada pasien-pasien yang seperti ini. Tapi kalau kita butuh suatu dekompresi dalam kondisi-kondisi akut misalkan tension, itu hematotorak itu jarang menimbulkan tension. Kalau suatu pasien hematotorak, seorang pasien hematotorak sampai dia mengalami suatu hipotensi, itu bukan karena tensionnya, tapi karena ekstrakombinasinya, karena dia kehilangan darah yang terlalu banyak. Nah, kalau itu ya jawabannya adalah ya tadi trakotomi emergensi tadi. Nah, tapi kalau sekedar untuk merilis tension biar dekompresi untuk merilis tension, yaitu diperlakukan sebagaimana tension pneumothorax. Oke. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Erika terkait dengan PCI, dok. Dari Dr. Berlian Arinta Putri. Bila dilakukan reperfusi dengan PCI, katakan berhasil, salah satunya dengan adanya aritmia reperfusi. Gambarannya seperti apa ya, dok, yang dimaksud dengan aritmia reperfusi? Ya, terima kasih Dr. Berlian. Jadi memang kalau reperfusi seperti tadi saya sampaikan, kita bisa memberikan obat fibrinolitik atau bisa melakukan PCI. Jadi ada beberapa kriteria keberhasilan khususnya untuk yang fibrinolitik ya, Dr. Berlian. Jadi ketika kita memberikan fibrinolitik karena indikasi STEMI onset kurang dari 12 jam dan tidak ada kontraindikasi absolut untuk fibrinolitik, maka kita berikan obat tersebut sampai 30 menit 1 jam. Dan kemudian 30 menit pos selesai kita akan evaluasi dan kemudian 60 menit kemudian kita akan evaluasi. Ada 3 hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, nyeri dadanya akan berkurang atau mungkin bahkan sudah hilang. Yang kedua, EKG-nya, ST elevasinya akan menurun lebih dari 50%. Ini 1 jam dari selesai reperfusi ya. 1 jam dari kita selesai memberikan fibrinolitik. Dan yang terakhir, enzim jantungnya akan meningkat. Sebenarnya kriteria keberhasilan reperfusi dengan fibrinolitik hanya 3 tersebut. Namun ada beberapa referensi yang mengatakan ketika kita fibrinolitik, koronernya diharapkan sudah mulai ada aliran. Di situ akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit termasuk natrium, kalium di sekitar sel miokardium. Seringkali akan memicu suatu aritmia reperfusi. Aritmia reperfusi yang paling sering muncul adalah ventricular rhythm. Jadi ketika kita mendapatkan ventricular rhythm, itu mungkin suatu aritmia reperfusi, tapi bisa jadi juga mungkin itu tanda-tanda ongoing iskemik. Kita nggak bisa membedakan hanya dari EKG saja. Nah, kalau misalnya dengan PCI, keberhasilannya apa yang kita lihat? Keberhasilannya kan kalau PCI kelihatan ya, koronernya dibuka, dipasang ring, aliran darahnya akan kelihatan. Keberhasilannya itu. Jadi biasanya aritmia reperfusi paling sering dilihat ketika kita melakukan fibrinolitik. Tapi kalau pada PCI keberhasilannya kita akan bisa melihat, oh setelah dipasang stent, setelah di koroner angiografi, kita akan bisa melihat alirannya ke distal akan lancar lagi. Begitu, Dr. Faisal, mudah-mudahan menjawab. Ya, jadi tiga kriteria tadi ya, nyeri dada berkurang, enzim jantung, dan juga